nih, Ustaz. Saya kan kadang masih baru juga, Ustaz. Kadang bingung juga di Islam ini. Kok kadang ada yang namanya di Indonesia ya terutama ya, adanya namanya NU, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Salaf dan lain-lain lagi. Nah itu gimana? Apa perbedaannya sama Islam pada umumnya? Itu gimana, Ustaz? Perbedaan? Itu kan hasil dari pemikiran manusia, ya kan? Allah nggak pernah ngebagi-bagi, mengkotak-kotakan tuh nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Acan di Cerita Saudara Siman. Dan hari ini kita kedatangan guru kita, yaitu Ustadz Syarif. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz, saya dengar-dengar Antum pernah ngajar di luar negeri, Ustadz? Pernah, di Malaysia 4 tahun. Dari 2018 sampai 2021. Masya Allah, berarti lumayan lama. Dan hari ini ngajar di kota kecil, termasuk kota kecil ya, kota Pontianak. Itu kenapa, Ustadz? Memilih dari negara besar, tiba-tiba sekarang memilih untuk ngajar di sebuah kota kecil, yaitu kota Pontianak di Kalimantan. Menjalani walaupun tempatnya di gang kecil, tapi cakupannya udah nasional gitu. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa bilang ini cakupannya kecil gitu. Karena saya juga ngajar di Soka gitu kan, sekolah orang kaya. Itu pun dalam grup udah ada 3.000 orang gitu. Udah sekali pelatihan gitu. Yang ikut pun seluruh Indonesia gitu. Kemudian hari Ahad saya ngajar tahu bacaan sholat, TAPS gitu. Itu peserta grupnya ada 1.300-an orang gitu. Dan itu pun nasional juga. Jadi sebetulnya pindah dari sana ke sini nggak berat-berat amat. Karena di sini pun kelasnya masih nasional. Masih kelas nasional. nasional. Nggak kampungan gitu, Ustadz. Enggak. Alhamdulillah, Ustadz. Saya kan masih tergolong baru ya dalam belajar Islam ini, Ustadz. Dan saya pengen tahu, kita itu dalam keseharian, dalam interaksi sama Tuhan itu, apakah harus hanya dengan sholat? Karena saya melihat di Islam ini kan, sholat ini sangat wajib sekali. Apakah harus dengan sholat aja Ustaz untuk berinteraksi sama Tuhan? Kan bisa dengan cara-cara lain, atau hanya berdoa aja, atau ada cara-cara lain lagi gitu, Ustaz. Kenapa di Islam malah diwajibkan dan mengharuskan dengan sholat, Ustaz? Itu gimana, Ustaz? Iya, sangat wajib sekali ini. Seakan-akan gimana gitu. Pertama terkait sholat. Ini kan mungkin kalau Acan dulu baru masuk Islam, perintah pertama langsung suruh sholat. Iya, gitu kan. Biarpun belum tahu bacaannya, yang penting disuruh ikutin dulu. Iya, suruh ikutin dulu. Gitu. Itu sebetulnya kita disuruh melakukan hal yang kita nggak paham gitu. Sebetulnya. Nah, artinya pertama, kalaulah sholat ini penting, artinya kan kita harus tahu dulu. Gitu. Minimal tahu bagaimana definisi, ya kan, kemudian caranya, untuk apa, manfaatnya, tujuannya seperti itu. Sehingga kita bisa mengambil manfaat, atau sholat ini berdampak kepada diri kita. Jadi kita nggak cuma sekedar melakukan gerakan, ucapan. Sholat intinya kan itu, gerakan sama ucapan-ucapan, doa-doa gitu kan. Sehingga nggak cuma itu, kita dapat yang lebih dari itu. Gitu. Kita dapat manfaatnya. Gitu. Sama misalkan seperti kita nyapu lantai. Ya kita dapat manfaatnya. Kaki kita jadi bersih gitu kan, rumah kita jadi nyaman. Ngepel lantai, belajar, kita dapat ilmu baru gitu kan. Itu manfaatnya. Nah sekarang pertama ketika sholat gitu kan, Allah nyuruh sholat, kita harus paham dulu tujuan sholatnya apa. Tanpa paham apa yang kita laksanakan, ini akan menjadi gerakan apa ya, cuma sekedar ritual biasa aja. Kayak senam gitu. Ya kayak senam aja. Senam ada manfaatnya jelas. Nah sholat ini apa gitu kan. Nah di surat Toha ayat 14, Allah berfirman, Aqimis sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kata Allah. Ini tujuan sholat. Artinya dalam keseharian kita kan yang wajib nih 5 waktu. Ya kan? Minimal kita 5 waktu mengingat Allah dalam sehari. Ya kan? Nah kemudian mengingat Allah ini manfaatnya apa buat kita? Betul nggak? Oke, ingat Allah. Tapi apa gitu kan? Kalau kita mau kritis gitu kan, kalau kita mau skeptis lagi, ya kan? Nah kita buka misalkan di Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Oke? Kata-kata ista'inu
Ini kan kita ucapkan juga ketika sholat, ya kan? Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in, ya kan? Ada salah satu itu salah satu kata yang termasuk di bagian surat Al-Fatihah. Tuh. Nah, ista'inu, kata-kata nasta'in itu artinya adalah meminta pertolongan kalau kita sudah mentok. Artinya apa? Ya dalam hidup ini kan kita pasti berusaha, gitu kan. Apapun usahanya, dalam mencari rezeki, mencari ilmu, ya kan. Dalam apapun itulah, bikin konten, ya kan. Ya dagang pecel lele aja tuh usaha, gitu kan. Seperti itu. Nah dalam usaha kita, pasti kita akan menemukan jalan buntu. Titik di mana kita bingung mau Iya, lanjutkan ini bingung gimana. mau kayak gimana lagi gitu kan. Misalkan kita dagangan sepi, ya kan. Sepi. Padahal kayaknya makanannya enak, apanya udah diperhitungkan, tapi kok sepi. Nah, itu disitulah kita memohon pertolongan dari Allah. Oke. Jadi memohon pertolongan kepada Allah ini bukan kita baru melangkah sejengkal, kita minta tolong. Usahakan dulu maksimal. Nah, ketika kita mentok, baru nasta'in. Atau kalau dari awal nasta'in pun boleh juga. Tapi jangan menafikan usahanya gitu. Harus tetap berusaha. Seperti itu. Dan Allah jamin. Itu kan Allah bilang, kamu pasti mentok. Gitu. Maka minta tolong sama aku. Gitu. Nah, kembali ke Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisobri. Ya kan? Di situ Allah bilang sabar. Nah, sabar ini definisinya apa sih? Gitu. Sabar ini bukan diam berpangku tangan. Kayak orang bodoh gitu kan. Diam duduk aja nunggu sabar. Bukan. Nah, posisi sabar ini misalkan saya jelaskan dalam perang. Gitu kan. Itu posisinya adalah bertahan sambil melawan. Itu posisi sabar. Contoh gini, Acan jualan kerupuk. Misalkan, kerupuk keliling. Acan butuh mobil. Gitu kan, untuk bawa kerupuknya ini. Kalau bawa motor ini terlalu besar gitu kan. Tapi Acan belum punya duit buat beli mobil, gitu kan. Nah, sambil nabung buat beli mobil, tetap jalankan usaha pakai yang punya gitu. Misalkan Acan punyanya motor, ya udah tetap jalan pakai motor. Jangan malah berhenti, wah karena nggak ada mobil saya nggak mau kerja deh gitu. Harus ada mobil gitu. Padahal bisa pakai motor. Kayak gitu. Nah inilah sabar. Sabar itu tetap ada usaha objektif sambil kita mengusahakan yang lebih baik gitu. Nah karena posisinya mentok tadi, ya kan, nah, disambung dengan sholat. Gitu. Nah sekarang kita definisikan dulu apa itu sholat, gitu kan. Acan nggak tahu sering dengar kajian atau enggak. Di kajian-kajian yang lain pasti Acan sering dengar bahwasannya sholat itu perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya kan? Sebatas itu aja pengertian sholat. Betul nggak? Nah sekarang kalau kita baca Quran, Nabi Musa sholat nggak? Belum sampai belajar itu. Belum sampai ya. Saya kasih tahu Nabi Musa sholat, gitu kan? Nabi Ibrahim pun sholat, ya kan? Kalau kita mendefinisikan sholat sebagaimana takbir diakhiri dengan salam, apakah Nabi Musa sholatnya begitu? Beda. Karena sholat kita ini ajaran atau caranya ngikut kepada Rasulullah, Nabi Muhammad. Gitu kan. Artinya definisi umum tentang sholat ini bukan itu. Bukan perkataan, perbuatan dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Itu hanya secara fisiknya. Gitu. Tetapi esensi dari sholatnya bukan itu. Gitu kan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa sih esensi dari sholat? Ya kan? Nah, pertama, Acan mungkin pernah dengar kata-kata silaturahim. Benar. Ya kan? Di situ ada kata silatun. Mirip-mirip dengan kata sholatun. Ya kan? Ya kan? Ada shot, ada lam, ya kan? Ada tak marbutoh gitu kan di situ. Nah, sebetulnya sholat itu esensi maknanya adalah membangun akses, membangun hubungan gitu antara kita dengan Allah. Seperti itu. Itu makna esensi dari sholat gitu. Nah, makanya ketika Allah menyuruh kita untuk
Pertama, sholat ini tunggal. Oke, kata tunggal. Jamaknya sholawat. Oke, kalau sholat cuma sekali, kalau salawat berkali-kali. Nah gitu. Nah, makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berkata, Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah sekarang kalau mengikut pemahaman masyarakat umum, bagaimana caranya Allah bersalawat kepada Nabi? Masih bingung, Ustaz. Bingung kan gitu. Kalau kita mendefinisikan sholawat hanya mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lah apa wujud sholawat Allah kepada Nabi? Artinya kita salah memahami makna sholat gitu. Kita salah memaknai makna sholawat. Sesungguhnya yang dimaksud sholawat itu apa? Ya, itu tadi, menjalin hubungan. Allah menjalin hubungan dengan Nabi. Ya kan, secara langsung melalui apa? Malaikat Jibril, ya kan? Malaikat Jibril nggak pernah datang ke manusia biasa, ya kan? Dia hanya datang kepada Nabi. Nah, untuk apa malaikat Jibril datang kepada Nabi? Memberikan wahyu. Betul nggak? Wahyu ini adalah ajaran Allah, gitu kan? Pedoman untuk manusia, petunjuk untuk manusia. Nah, maka setelah ayat itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi. Nah, kalian bersalawatlah kepada Nabi. Kalian jalinlah hubungan dengan Nabi. Karena wahyu itu dititipkan kepada Nabi. Masuk akal nggak? Siap. Masuk akal ya gitu. Siap. Karena nggak ada, Jibril nggak ketemu orang lain. Ketemu cuma sama Nabi gitu. Maka kalau mau tahu wahyu Tuhan, ya tanya Nabi. Gitu. Yang sampai hari ini datang dengan wujud Al-Quran. Yang kita terima sampai saat ini gitu. Artinya ketika kita mengerti apa esensi sholat, gitu kan, insya Allah sholat kita berkualitas. Seperti itu. Jadi itu makna dasar dari sholat gitu kan. Jadi adanya keterhubungan, adanya akses. Makanya perintah sholat itu sering diiringi dengan kata akim atau akimu, akimus sholah, gitu kan. Nah, akimu itu artinya membangun akses, membangun keterhubungan seperti itu, sehingga ada keterhubungan antara kita dengan Allah. Dan ini saja, kalau saya di agama sebelumnya kan, cara saya beribadah untuk berhubungan sama Tuhan kan, pengen cuma duduk, ya hanya dengan doa dan nyanyi-nyanyi. Dan sholat ini filosofi gimana saja? Kadang adanya, kadang kita berdiri tegak, ada ruku dan sampai sujud, sampai duduk di antara sujud itu gimana tuh, Ustaz? Kok ada filosofi seperti itu, Ustaz? Sedangkan saya dulu di agama sebelumnya ya simpel, cuma duduk, diam, dengar orang di depan, ya kita ikutin. Tapi di sholat ini kan beda dari yang lain. Nah, ada gerakan ada gerakan senamnya lah itu. Pertama gini, itu permasalahan konten dari sholat. Oke. Pertama, secara tindakan fisik kita ikut Nabi, ya kan, karena Nabi mencontohkan itu. Tapi perkara itu sangat fleksibel, betul nggak? Karena hadisnya begini, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oke. Rasul tidak bilang Shollu kama usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Rasul bilang sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Artinya praktek sholat ini silakan bagaimana engkau melihatnya, sudut pandang masing-masing. Makanya banyak versi, dan itu nggak usah diperdebatkan, sangat fleksibel. Bahkan imam 4 mazhab aja beda-beda, gitu kan. Itu nggak usah kita debatkan. Contoh lain apa yang menandakan bahwasannya gerakan sholat ini fleksibel? Kita keseleo, nggak bisa berdiri, boleh duduk nggak? Boleh. Boleh kan? Pantat bisulan, boleh sambil baring nggak sholatnya? Boleh. Acan mancing di tengah laut misalkan, harus nyari kiblat dulu nggak? Mungkin nggak kali. Nggak harus.
Atau Acan naik pesawat misalnya, terbang 10 jam, mau sholat zuhur gitu kan, harus nyari kiblat nggak? Nggak harus. Sholat aja di tempat kita, di mana kita ini kan, di mana kita duduk. Gitu. Artinya permasalahan gerakan, ya kan, permasalahan bacaan kan yang wajib cuma Al-Fatihah, ya kan. Ini fleksibel. Tetapi yang nggak boleh hilang dari sholat itu adalah mengingat Allahnya, ya kan. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena di surat An-Nisa ayat 100, lupa saya ayatnya, Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik ini kalau dia sholat dia malas-malasan. Yang pertama. Yang kedua, yura'unan nas. Dia pengen dilihat orang. Yang ketiga, la yadhkurunallah illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya ketika kita sholat, mau takbirnya sekeren apapun, Allah, kan ada orang takbirnya macam-macam. Allah. Banyak versi. Banyak versi. Ya kan? Ada yang begini, ada yang gini. Ya kan? Macam-macam lah gitu. Iya, benar. Sekeren apapun gerakannya, tapi dia nggak ngingat Allah, itu tergolong sholat orang munafik. Ya kan? Tapi Rasul sendiri kan pernah Rasul sholat Allahu Akbar, ya kan, tangannya jatuh, santai, ya kan, tapi ngingat Allahnya tetap gitu, betul ya? Kita sholat duduk, ya kalau kaki keseleo boleh, tapi yang nggak boleh hilang apa? Mengingat Allahnya. Mengingat Allah. Nah jadi mana yang lebih penting, esensinya atau gerakannya? Ya esensinya. Gerakan itu hanya ritual kita gitu. Yang bersifat sangat fleksibel. Bahkan setiap nabi pun berbeda. Ya kan? Tetapi mengingat Allah ini di semua nabi harus ada. Ya kan? Di semua pergerakan kita harus ada. Kapan kita nggak perlu sholat? Ketika udah nggak bisa ngingat Allah. Contohnya pingsan. Ya kan? Pingsan udah nggak wajib sholat, betul nggak? Acan pingsan 3 hari misalnya, ya udah nggak wajib sholat selama 3 hari itu. Gila, orang gila nggak wajib sholat. Kalau misalnya kayak tadi Ustadz bilang pingsan 3 hari nggak sholat, itu dosa nggak Ustadz? Enggak lah. Oh berarti nggak dosa? Karena nggak bisa mengingat. Iya kan? Karena esensinya kan mengingat tadi, ya kan? Orang gila nggak dosa dia nggak sholat, karena udah nggak bisa mengingat lagi, ya kan? Orang koma. Ya kan, udah nggak bisa ngingat. Yang tadi orang mati tinggal disolatin aja gitu. Terakhir. Jadi esensi dari sholat nih mengingat Allah. Jangan kita persulit gerakannya sehingga kita nggak bisa ngingat Allah. Gitu. Lagi pula coba Acan lihat syarat dan rukunnya sholat. Kan sebelum sholat tuh harus wudhu. Artinya kita disuruh bersih-bersih. Bersuci. Ya kan, bersuci biar pikiran seger, badan seger. Kalau bisa mandi, kalau bisa sikat gigi kata Nabi gitu kan. Tempatnya harus bersih. Betul nggak? Benar. Bajunya harus bersih. Iya. Ya kan? Badannya harus bersih. Ya kalau bisa harus khusyuk. Ya kan, fokus gitu. Nah, ini dalam rangka apa nih? Untuk ingat Allah. Seluruh gerakan itu untuk mendukung yang esensinya tadi. Jangan malah kita sibuk di gerakan, esensinya nggak dapet. Sholat takbir Allah, tapi kepalanya ingat benda lain gitu, nggak ingat Allah sama sekali. Badannya di situ, badannya di situ, pikirannya kemana-mana. Kadang saya gitu, Ustaz. nggak Acan doang semua. Sadar nggak sadar. Nah jadi itu esensi sholat. Dan untuk tadi Ustadz bilang ya, misalnya kayak orang dah gila kan pikirannya udah enggak ada Ustadz. Iya. Jadi Allah tuh untuk menentukan dia bisa masuk surga atau enggak itu gimana? Padahal dia kan enggak sholat lagi tuh di situ. Ya orang gila kan enggak ujuk-ujuk gila kan. Enggak tiba-tiba gila gitu. Oke. Artinya enggak ada orang baru lahir langsung gila. Kalau sakit mental ada, kalau gila sih kayaknya enggak ada gitu. Gila itu kan artinya ada tenggat waktu dia sampai dia gila. Nah udah sampai situ aja dia akan dihisab gitu. Amalnya stop. Setelah gila dia kan udah nggak bisa pertimbangan lagi, nggak punya akal lagi. Apa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Nggak ada gitu. Hewan yang nggak dimintai pertanggungjawaban, nggak punya akal. Seperti itu. Sedangkan manusia yang punya akal bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk.
Ini yang diminta pertanggungjawaban. Selagi dia punya akal berarti apapun Dia yang bertanggung dilakukan, jawab. bertanggung jawab. Iya. Dan sholat wajib. Karena sholat amalan mengingat Allah tadi. Biar terus mengingat Allah. Iya, mengingat Allah. Dan ini saya dulu pernah sebelum saya Muslim, saya itu berpikir bahwasannya orang Islam ini nyembangnya dinding. Karena ngadapnya dinding kan. Iya. Dan tidak ada apa polos di depan. Dan saya mikirin tuh ya ngadap dinding, dan ternyata kemudian saya mikir lagi, oh berarti bukan ngadap dinding, kata teman saya bertanya. Lalu apakah ngadap ke matahari terbenam? Saya lihat kan kaum muslim ini kan sholatnya ngadap ke barat terus kan, tidak pernah ngadap timur, selatan atau utara. Sedangkan saya di agama sebelumnya kan bebas, yang penting ikuti bangunan. Iya. Kalau muslim ini saya nengok selalu ngadap ke barat, itu ngadapnya di matahari, Ustaz. Enggak lah. Matahari terbenam. Enggak, kiblat kita kan kalau sesuai Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Okay. Nah, ini umat Islam juga sering salah, ditanya kiblatnya apa? Ka'bah. Padahal kiblat kita tuh Masjidil Haram. Masjidnya gitu. Nah, pertama ketika Allah mewajibkan kita untuk menghadap Masjidil Haram. Ya kan, sebetulnya bukan menghadap Masjidil Haramnya yang penting. Sebelumnya kan kalau Acan pernah dengar sejarahnya, umat Islam tuh dulu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Iya, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad ngelihat ke langit gitu. Cuma ngelihat aja gitu. Dia nggak berdoa apa-apa, ngelihat ke langit, berharap kiblatnya ini dipindah. Kenapa? Karena kalau kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ya kita sama-sama aja kayak Yahudi, Nasrani juga ngadep sana gitu. Oh, iya benar. Kiblatnya ke sana gitu. Akhirnya minta dipindahkan. Akhirnya Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Nah, bukan menghadap Masjidil Haramnya, tapi ikut Rasul apa enggak gitu. Ketika Rasul suruh pindah gitu. Itu esensinya. Terus yang kedua, kenapa umat Islam harus diserempakkan? Karena umat Islam ada ibadah sholat berjamaah tadi. Kalau yang satu ngadap timur, yang satu ngadap barat kan repot. Berlawanan nanti. Ya kan? Maksudnya kalau tidak ditentukan, orang bebas memilih kemana aja gitu. Ketika jamaah kan repot. Kalau sendiri-sendiri sih nggak ada masalah gitu. Ketika jamaah nih, kalau nggak ditentuin ngadap mana, pusing kan? Aduh, ngadap mana nih? Gitu kan? Akhirnya ditentukanlah ngadap ke Masjidil Haram. Gitu. Biar ketika sholat jamaah kita nggak ribet, harus ngadap mana gitu. Nanti ada orang mau ngadap timur, gue nggak suka sama dia, gue ngadep barat aja gitu. Saling belakang. Ini kan kacau gitu. Itu untuk keserempakan aja sih sebetulnya. Oh, berarti di kayak model kubus hitam itu berarti tidak ada apa-apa di situ? Nggak ada. Di nama Ka'bah itu? Nggak ada. Oke, berarti emang kita ngikuti Rasul dan perintah Allah di situ. Cuman tempat itu bersejarah, banyak kenangannya gitu kan. Makanya sampai sekarang dijaga. Oke, baik, siap. Ustaz, ini agak melenceng sedikit nih pertanyaannya, Ustaz. Yeah. Saya kan kadang masih baru juga, Ustaz. Kadang bingung juga di Islam ini. Kok kadang ada yang namanya di Indonesia ya terutama ya, adanya namanya NU, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Salaf dan lain-lain lagi. Nah, itu gimana? Apa perbedaannya sama Islam pada umumnya? Itu gimana, Ustaz? Perbedaan-perbedaannya? Itu kan hasil dari pemikiran manusia. Ya kan? Allah nggak pernah ngebagi-bagi, mengkotak-kotakan tuh nggak pernah. Bahkan Allah menganjurkan umat Islam ini berpegang kepada satu garis, gitu. Jangan macam-macam. Makanya Nabi Muhammad, dia kan nggak pernah bikin golongan-golongan. Bahkan dia nggak pernah bikin negara sama sekali. Ya kan? Yang Nabi Muhammad buat hanya lingkungan, sistem yang Islami, lingkungan yang Islami, pola pikir yang Islami, gitu. Karena inti dari segalanya tuh itu. Negara mau bentuknya negara monarki, mau bentuknya negara demokrasi, tapi kalau landasannya Islam, pasti beres. Gitu kan. Landasannya maksudnya pola pikir orangnya gitu. Jadi nggak penting lah bentuk negaranya apa gitu kan. Nggak penting, yang penting apa pola pikir manusianya. Gitu. Nah sekarang, itulah. Makanya kelompok-kelompok ini berbahaya, gitu kan. Bukan arti berbahaya gimana, berbahaya untuk orang yang baru masuk Islam. Ya, karena kan? Bingung dia mau, ini ada ini. Lah gimana nih?
aku pilih yang mana gitu. Benar. Kayak mazhab fikih gitu kan, ada 4. Ya aku mau pilih yang mana nih? Kalau kata ulama harus milih. Lah, yang bilang harus milih siapa gitu kan? Quran itu nggak pernah bilang seperti itu gitu. Itu hasil pemikiran manusia semua gitu. Selagi itu baik, nggak ada masalah. Ya kan? Seperti Muhammadiyah, dia bisa berkontribusi, lembaga pendidikannya banyak, rumah sakitnya banyak gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau tujuannya untuk mengkotak-kotakan umat Islam, itu kacau balau gitu. Dan apa tindakan kita? Kembali ke Quran. Nggak ada lain, ya kan? Betul. Ketika orang itu sibuk dan saling bertentangan satu sama lain karena pemahamannya masing-masing, ya kan? Maka kembalikan pemahaman kita kepada Quran. Jangan ngelihat kepada orang lain gitu. Nah, ini pun kadang umat Islam sering salah gitu. Menjadikan pendapat manusia sebagai tolak ukur kebenaran. Bahwa saya kata syekh ini, seakan-akan syekh itu nggak bisa salah gitu. Iya, kadang ngerasa paling benar di situ. Iya. Padahal harusnya kan kita menggunakan tolak ukur yang paling bagus, yang paling presisi, yang nggak mungkin bisa salah. Betul nggak? Kita aja kalau nimbang ikan, Acan pilih mana? Timbangan yang yang bulat-bulat, sama yang digital, yang lebih detail gitu kan. Pasti lebih milih yang digital. Gitu. Lebih detail. Karena terbaru, lebih terpercaya kayak gitu. Nah, sama juga dalam memilih keyakinan kita, misalkan dalam Islam. Jangan pakai pendapat orang gitu. Kembalikan ke Quran. Seperti itu. Kenapa? Karena Quran ini bukan bikinan orang. Ya kan, dia asalnya dari Tuhan dan tidak mungkin salah. Gitu kan? Ada di surat Al-Hajj ayat 54 itu Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ. Maka orang-orang yang berilmu, ya kan, hendaknya mengetahui bahwasannya Al-Quran ini hak, datang dari Tuhannya. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, dan tundukkanlah intelektualitasnya kepada Quran. Jadi apapun penilaian, pemikiran, tindakan kita nggak boleh bertentangan sama Al-Quran. Oke, jadi kelompok-kelompok itu bukan patokan sama sekali. Mau dibilang sesat sama kelompok itu, tapi menurut Quran kita benar, nggak ada masalah. Atau mau dibilang benar sama kelompok itu, tapi kalau Quran bilang kita salah, ya kita harus salah gitu, harus merasa salah gitu. Jadi gitu aja untuk orang-orang yang baru masuk Islam, back to Quran. Back to Quran berarti sejenis organisasi atau komunitas atau gimana sih? Wah, macam-macam lah, kembalikan. Karena setiap saya nggak ngelihat misalkan ada 2 organisasi yang sama persis gitu, enggak gitu. Pasti organisasi satu dengan yang lainnya ada perbedaan. Iya, kadang perbedaan. Dan kelompok satu dengan kelompok lainnya ada perbedaan. Kadang malah saling nyalakan kadang di situ. Iya, kadang malah mengedepankan perbedaannya daripada kesamaannya gitu. Kadang malah terjadi perdebatan di situ gimana? Saling salah-salahan. Nah, sebetulnya kan perlu wasit. Betul nggak? Main bola 2 tim, perlu wasit. Iya, benar. Kalau nggak ada wasit, gimana kita mengukur gitu loh? Siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan? Ya wasitnya itu Quran. Makanya di surat Al-Baqarah 185 Allah bilang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran ini diturunkan juga sebagai Al-Furqan. Dia alat verifikasi, alat filter, alat validasi. Oke, misalkan Acan berdebat sama saya, ya kan? Berdebatnya misalkan matahari itu warna putih gitu. Saya bilang warna kuning gitu kan. Nah, kita harus kembalikan kepada realitanya. Ya kan, kita lihat matahari. Oh, ternyata dia warnanya kuning. Agak kuningan. Ya kan? Nah, ketika sudah diketahui realitanya, hendaknya yang berkata salah membetulkan kesalahannya. Ya kan? Nah, begitu juga Quran. Ketika kita berdebat, kembalikan Quran ini bilang apa gitu. Kalau Quran Acan debat A, saya bilang B. Kalau Quran bilang A, siapapun saya gitu, setinggi apapun ilmu saya, hendaknya saya ikut A. Jangan ngotot bilang B.
malah cari-cari pembenaran, kata syekh ini, kata ustadz ini, kata habib ini. Itu kan nggak layak, kayak gitu. Banyak seperti itu. Iya. Katakanlah Acan baru masuk, saya udah lama gitu, dipanggil ustadz. Tapi saya salah pendapatnya. Kenapa kita nggak mau memperbaiki? Ya kan? Acan selaras dengan Quran, saya nggak selaras. Kenapa saya harus ngotot? Gitu. Balikin aja ke Quran. Ya kan? Karena itu perintah Tuhan. Nah hari ini banyaknya yang nggak mau kembali ke Quran. Gitu. Mau bertentangan sama Quran, wah tetap aja dihajar. Karena sesuai dengan pendapat kelompoknya. Ya kan? Dicari-carilah dalih dari syekh ini, dari ulama ini, apa segala macam. Karena tafsirnya dibuat-buat tuh. Sehingga nggak ada ujungnya. Ya kan? Makanya harus ada wasit. Wasitnya itu Quran. Dari pembahasan dari awal, dari sholat sampai perbedaan-perbedaan ini, apa sih kesimpulan bisa kawan-kawan ambil nih, Sat? Ya, pertama kesimpulannya kembalikan kepada Quran. Janganlah kita ngotot apa kata kita. Apa kata kita ini artinya apa kata seluruh manusia. Ngototlah apa kata Allah. Gitu kan. Kita nggak berhak ngotot apa kata kita, apa kata syekh ini, apa kata syekh ini. Kembalikan semuanya kepada Quran. Ya kan? Ibarat kata begini, kalau kita mimpi, ya, contoh nanti malam Acan mimpi nih, didatengin orang pakai sorban, ya kan, bersayap, terus dia bilang sama Acan, Acan, saya utusan dari Tuhanmu, ya kan, dan saya bilang sama kamu, kamu nggak perlu lagi melaksanakan sholat, ya kan, walaupun mimpi itu datang setiap hari sampai mati, jangan ikut. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, gitu. Quran nyuruh sholat, gitu. Tapi seumpama Acan mimpi digigit anjing, ya kan? Tapi anjingnya itu bilang, sholat loh, sholat, ayo sholat, gitu. Itu ikuti, walaupun yang datang anjing, seperti itu. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, malah itu perintah Quran. Nah, seperti itu. Jadi closing statementnya itu, jadikanlah Quran sebagai alat verifikasi kita, alat validasi kita, biar apa? Biar kita nggak bingung. Karena informasi yang kita terima saat ini kan liar, macam-macam dari mana-mana nggak jelas. Gitu. Nah nanti untuk memahami Quran ada metodenya dan tidak sulit gitu. Kadang orang dipersulit, nggak bisa kau memahami Quran sendiri. Kata siapa gitu? Tuhan bilang hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Asalkan engkau manusia, engkau bisa memahami ini. Karena memang gimana saya mau ngasih ini buat manusia kok malah dihalang-halangi sama manusia itu sendiri, gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang menghalangi kita untuk memahami Al-Quran itu ada kepentingan. Oh iya benar. Itu aja Bang Acan. Oke, siap. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khairan. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari kita. Ikutin terus cerita saudara Siman untuk kita datangkan bintang-bintang tamu selanjutnya yang mungkin lebih spesial, yang lebih keren, lebih mendatangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ikutin terus channel Saudara Siman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe di channel Saudara Siman. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.